saudara, semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak Berita Banten bersama saya, Maya Meliasari. Sejumlah berita menarik seputar Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ribuan personil gabungan bongkar pagar laut Kabupaten Tangerang. Aliran irigasi ditutup pabrik, puluhan hektar sawah warga banjir. Curah hujan tinggi, ratusan tanaman cabai petani di Lebak busuk. Tak berizin, pagar laut yang membentang sepanjang lebih dari 30 km di Laut Kabupaten Tangerang dibongkar petugas gabungan dari KKP, TNI Angkatan Laut, dan ratusan nelayan. Proses pembongkaran pagar laut ini dilakukan dengan diikat dan ditarik menggunakan perahu. Selain itu, batang-batang bambu juga dicabut secara manual. Pagar bambu ini mulai berdiri sejak Agustus 2024. Setelah dilakukan pengecekan dan investigasi, pagar bambu yang berdiri di tengah laut ternyata ilegal. Sama-sama menyatakan bahwa setelah digali lebih lanjut ini kan ilegal, tidak memiliki izin KPRL menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, tidak memiliki AMDAL menurut Kementerian LH, tidak memiliki tidak ada sertifikasi tanah juga di sana, BPN gitu ya, dan ini dianggap ilegal, maka kita pun sikapnya sama, kabupaten, provinsi sama sikapnya bahwa kegiatan pembakaran laut ini adalah ilegal. Sementara menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid, sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan atas tanah dasar laut akan dicabut. Menurut Nusron, pencabutan sertifikat atas tanah tersebut tidak perlu melalui prosedur pengadilan terlebih dahulu karena ditertibkan belum sampai 5 tahun. Cacat prosedur, cacat material. Karena cacat prosedur dan cacat material, berdasarkan PP nomor 18 tahun 2021, selama sertifikat tersebut belum berusia 5 tahun, maka Kementerian ATR BPN mempunyai kewenangan untuk mencabutnya ataupun membatalkan. Pihak ATR BPN juga akan memanggil serta memeriksa pihak yang terlibat dalam mengurus perizinan pembangunan pagar laut dan juga pihak yang mengeluarkan sertifikat tersebut. Diharapkan dengan dibongkarnya pagar laut, aktivitas nelayan di wilayah tersebut bisa kembali normal tanpa ada gangguan saat melaut. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Setelah mengeluhkan dengan kondisi udara yang tercemar asap polusi pabrik, pengurus Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang memfasilitasi warga berdialog dengan PT Genesis yang diduga menjadi penyebab polusi udara. Mediasi dilakukan di kantor Desa Cemplang. Di depan pihak perusahaan, perwakilan warga mengeluhkan kondisi udara yang tidak sehat sejak beberapa bulan terakhir. Akibat polusi dari pabrik peleburan besi tersebut, banyak warga yang menderita ispa dan sesak saat bernafas. Selain itu, warga juga mengeluhkan aroma tidak sedap yang sering keluar dari sekitar pabrik. Saat mengeluhkan sesak nafas ataupun gangguan pernafasan lainnya, warga biasanya hanya memeriksakan kondisi kesehatan mereka ke puskesmas. Udah dampaknya mah asapnya juga ke sesak napas. Banyak baunya bukan main. Itu udah pasti itu minyaknya itu bukan main, Pak. Itu masalah asapnya bukan yang dekat aja, yang jauh juga merasakan. Udah berapa lama pabrik berdiri? Semenjak hampir 1 tahun ya. Warga dengan pihak perusahaan difasilitasi oleh kami pemerintah desa juga konsultan yang mana terkait AMDAL daripada PT Genesis
Ya, kita mengambil aspirasi dari masyarakat ya, tentang ya masukannya, keluhannya seperti apa kita tampung. Tujuannya supaya evaluasi juga untuk perusahaan ketika ada polusi ataupun kendala-kendala yang lain yang mengakibatkan dampak ke lingkungan supaya diminimalisir. Terkait keluhan warga tersebut, pihak perusahaan akan melakukan evaluasi agar asap yang dikeluarkan dari cerobong asap pabrik tidak mengganggu warga. Untuk meminimalisirnya karena memang itu bukan tupoksi saya ya, saya hanyalah sebatas K3 dan HR interim, jadi mungkin itu lebih ke arah bagian manajer produksinya langsung, tapi hanya saja kita memang akan menanggulanginya dan melakukan pencegahan berdasarkan rekomendasi dari konsultan nantinya, dan konsultan akan merekomendasikan hasil-hasil apa yang telah diaspirasikan oleh masyarakat. Warga berharap polusi udara dari cerobong pabrik dapat dihilangkan agar warga dapat menghirup udara dengan bersih dan sehat. Ariel Maranus dan Amal Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Puluhan hektar sawah produktif milik warga desa Pringwulung, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang terendam banjir. Selain disebabkan intensitas hujan tinggi, air yang mengenangi area pesawahan ini tidak bisa mengalir karena sungai yang berada di sekitar lokasi diduga sengaja ditutup dampak pembangunan pabrik baja milik PT Siwon Steel Indonesia. Menurut warga, sejak berdirinya pabrik tersebut, kurang dari setahun lahan pesawahan milik warga tak bisa dipanen lantaran terus terendam air. Bila musim hujan, air tidak bisa terbuang sehingga membuat puluhan hektar sawah milik warga terendam, mengakibatkan padi membusuk dan gagal panen. Warga sempat mendatangi pabrik dan menemukan aliran sungai yang ditutup oleh pembangunan pabrik. Aliran irigasi warga sudah berubah menjadi drainase kecil di dalam pabrik. Ya, itu kena jalan airnya itu kan pakai tutup sama pabrik, Pak. Tutup pabrik. Itu kan saluran air namanya Ciranjiun. Itu air dari Harendong ke sini semua Pak tumpaknya itu. Nah, di sini kan nggak bisa masuk ke sana, nggak bisa keluar, yang melempar ke warga. Jadi dampaknya di warga Pak. Yang kerugiannya itu kan Kampung Bagus Saji umumnya desa Pringwulung. Bukan ini aja Pak, seluruh sampai sana sampai jembatan itu kan mau jebol. Sementara itu pihak perusahaan berjanji akan melakukan normalisasi sungai yang kini sudah berubah menjadi saluran drainase pabrik. Saya selaku HRD PT Siwon Steel Indonesia telah menyampaikan apa yang dari harapan pihak perusahaan. Pertama, tentu secara kooperatif kita sudah menyampaikan bahwa apa yang tuntutan terkait normalisasi terhadap sungai tersebut tentu keinginan besarkan bahwa sesungguhnya itu kewajiban daripada perusahaan. Jadi kita lakukan terkait pembenahannya, perbaikannya maupun perluasannya. Warga mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa bila perusahaan tidak melakukan normalisasi sungai yang kini sudah berubah fungsi. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.